Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya, dan melakukan kehendaknya. Mazmur ini merupakan mazmur pengajaran, sebagai mazmur teguran dan peringatan. Di dalam kita menyanyi dan memuji Tuhan, di dalamnya juga kita tahu ada pengajaran dan peringatan. Melalui pujian kepada Tuhan, kita diajarkan tentang keberadaan Allah yang patut dipuji, dimuliakan. Melalui pujian kita juga diingatkan untuk mengikuti dan menaati Tuhan sendiri. Karena itu, pemazmur memberikan kepada kita suatu pengajaran agar kita mengenal siapa Tuhan Allah kita. Dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 ini berkaitan dengan orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, untuk menginsafkan orang-orang yang percaya itu agar tidak berbuat dosa lagi dan tidak melakukan kebodohan. Tidak memperlakukan kepercayaan keyakinan hanya sebatas ritual lahiriah, tetapi mengabaikan perbuatan-perbuatan yang suci, yang baik, yang benar. Kebodohan seperti itu seringkali terjadi di antara orang-orang yang mengaku percaya. Sebagai buktinya, ada banyak orang yang beragama yang duniawi. Mereka mengandalkan perbuatan lahiriah dalam menjalankan kepercayaannya, tetapi lalai menjalankan kewajiban seperti berdoa, memuji Tuhan, beribadah, berbuat baik. Lebih penting adalah keinginan daging, keinginan mata, kangkuhan hidup yang dilakukannya. Karena berhubungan dengan apa yang Tuhan mau nyatakan, yaitu penghakiman dan penghukuman atas orang-orang berdosa, maka pemazmur memberikan suatu peringatan supaya mereka menyadari, orang-orang percaya itu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menghakimi dan menghukum orang-orang berdosa. Penghakiman Tuhan sungguh nyata, dan tiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, sesuai yang tertulis bahwa Tuhanlah yang akan menyatakan penghakiman. Siapakah hakim yang adil? Yaitu Kristus. Dialah yang memberi hukum dan dia jugalah yang menghakimi dan menghukum. Kalau kita membaca dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6, jelas memberikan gambaran tentang siapakah sang hakim itu sendiri, yang tentunya memberikan kepada kita suatu kegentaran bahwa dialah yang maha kuasa, Tuhan yang berfirman. Artinya tidak ada lagi yang lain yang berkuasa selain Allah. Ketiganya yang esa, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah adalah hakim, Anak adalah hakim untuk menghakimi, dan Roh Kudus adalah penghakiman itu sendiri. Segenap bumi dipanggil. Setiap orang yang ada di atas bumi ini, yang sudah ada dan dilahirkan, hidup dan berada di dalam keadaannya sendiri masing-masing, dipanggil satu persatu untuk menghadap takhta pengadilan Tuhan. Mengadili antara Allah dan kebun anggurnya, itu yang akan terus dinyatakan Tuhan. Juga mengadili semua orang. Jadi Tuhan mengadili umatnya dan mengadili semua orang. Penghakiman dipersiapkan sang hakim. Ia menduduki kursinya, kursi hakim. Lalu ia memanggil setiap orang dari tiap penjuru di segala tempat dari sepanjang zaman. Ia datang dari Sinai dan terbit kepada mereka, bersinar, menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya, dan terjadilah di sana kegemilangan yang luar biasa. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri.
Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ini menggambarkan bagaimana keadaan hakim yang menyatakan diri. Tuhan Allah tidak berdiam diri. Dia memperhatikan seluruhnya apa yang kita lakukan, yang tersembunyi. Saya dan saudara bisa saja menyembunyikan dosa favorit atau kebiasaan buruk dari pandangan orang lain, dari pemikiran dan asumsi orang lain. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tidak bisa ditipu atau dibohongi, atau kita berupaya menyembunyikan segala kejahatan kita kepada Tuhan. Tuhan menyaksikan seluruhnya dari langit dan mengadili semua orang tanpa kecuali. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Entah dosa besar dampaknya maupun dosa kecil, pengaruhnya tetap saja Tuhan tahu. Dan di hadapannya api menjilat, api penghakiman yang akan membuka jalan bagi teguran, bagi koreksi, dan juga penilaian penghukuman di hadapan Tuhan Allah. Beribu-ribu orang kudus akan datang, ditarik dengan anugerahnya, dikasihi di dalam kasihnya, akan dibawa, dikembalikan kepadanya, dan Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Bawalah kemari orang-orang yang dikuduskan. Artinya orang-orang yang telah ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan mengalami pengudusan. Mereka akan dibawa oleh Tuhan sendiri kepada Allah melalui Kristus. Sebab mereka adalah orang-orang yang mengalami pembenaran, pengampunan, dan diadopsi sebagai anak-anak Allah. Mereka menikmati proses pengudusan, dan mereka berada di dalam ikatan perjanjian dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mereka diimpun dan tentu dihakimi juga, tetapi mereka akan mendapat upahnya, mendapatkan benefitnya, rewardnya dari Tuhan berdasarkan benefit dan reward dalam Kristus. Dan mereka juga akan ikut dalam menghakimi dunia. Yang dihimpun Allah, yang dibawa Allah sebagai orang-orang kudus hanyalah mereka yang diberikan hati yang tulus, mengalami ikatan perjanjian berdasarkan pilihan Allah sebagaimana Allah telah menentukan dari semula. Dan mereka menerima, meyakini, dan menikmati korban agung Yesus Kristus yang kekal, yang menghapus, mengampuni segala dosa mereka. Itulah kita orang-orang berdosa, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Diberikan pengampunan, belas kasihan, kemurahan Tuhan Allah karena Kristus telah menebus kita dan memberikan kita pengampunan. Dan kita bersyukur karena kita disebut sebagai orang-orang kudus yang dikuduskan berdasarkan kebenaran dan pembenaran Allah. Kita adalah imamat yang rajani, yang kudus, yang mendapatkan belas kasihan. Di balik itu, ada orang-orang yang akan mengalami penghakiman dan penghukuman selama-lamanya. Dua dari pengujian yang khusus ini, di mana Tuhan, sorga, langit memberitakan keadilannya. Langit dipanggil untuk menjadi saksi, orang banyak di sorga akan berseru, haleluya, benar dan adil segala penghakimannya. Karena itu kita bersyukur karena keadilan Allah itu akan diberitahukan di mana-mana. Keadilan Allah itu akan diakui dan terbukti tanpa bisa dibantah lagi. Dan dia adalah hakim yang sesungguhnya. Hakim yang bertindak adil sebab mustahil jika dia sampai berbuat suatu kesalahan. Dia adalah hakim yang menyatakan atas umatnya pembenaran dan hidup yang diampuni. Dia hakim yang bersih dalam penghukumannya. Kiranya saudara dan saya menyadari posisi dan status kita sebagai orang-orang percaya. Kita memang orang berdosa yang dibenarkan dan dikuduskan berdasarkan kasih, anugerah, dan penentuan Allah. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, saudara yang belum percaya, siapapun saudara, agama apapun saudara, kalau saudara belum percaya, Anda berada dalam penghukuman. Anda berada di dalam satu momen di mana kesempatan
yang datang dari Tuhan akan jadi nyata dalam hidup Anda. Tetapi kalau bukan orang pilihan, kalau bukan Tuhan yang menentukan, maka berapa besar pun jasa baik, keyakinan, kepercayaan, ritual, tetap tidak mengubah status Anda sebagai orang berdosa yang berada di dalam penghukuman Allah. Tetapi bagi saudara yang sudah ditentukan dari semula, dipanggil Tuhan untuk bertobat, masih mengeraskan hati, Tuhan akan terus menyatakan keadilannya kepada saudara dan membawa saudara kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita yang menjalankan keadilan Tuhan dan menyatakannya dalam kehidupan kita sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati.